Pemirsa, Menteri Fasis Israel Itamar Ben-Gvir mengunggah video di akun X miliknya yang memperlihatkan dirinya bersama tahanan Palestina yang teraniaya. Menteri Israel ekstremis Ben-Gvir dikenal karena kerap mengolok-olok tahanan Palestina yang tengah disiksa petugas Zionis. Bahkan ia kerap menyeru untuk membunuh dan juga menyiksa tahanan Palestina. Ben-Gvir kerap menghasut publik untuk melanjutkan kebijakan genosida di Gaza. Aksi ini sontak mendapat kecaman luas dari warganet di seluruh dunia. Rumah sakit medis Nasser di Gaza menerima batch ke-8 jenazah warga Palestina yang dilepaskan Israel melalui Palang Merah, sehingga jumlah total menjadi 225 jenazah. Tim medis membawa 30 jenazah warga Gaza dari pihak Zionis melalui Komite Palang Merah Internasional. Sebagai imbalnya, Hamas telah menyerahkan 20 sandera hidup dan 18 jasad dari total 28 jasad sandera Israel. Israel dan Hamas diketahui menandatangani perjanjian damai pada 10 Oktober lalu. Pada 13 Oktober, pemimpin Amerika Serikat, Mesir, Turki, dan Qatar menandatangani perjanjian tambahan yang bertujuan untuk mengakhiri perang Israel-Hamas. Pemirsa, perwakilan Komite Palang Merah Internasional ICRC menerima peta lokasi jenazah sandera warga Israel di Khan Yunis. Seorang perwakilan ICRC bertemu dengan seorang pejuang Brigade Al-Qassam yang menjelaskan lokasi di mana sandera warga Israel terkubur. Kendaraan-kendaraan di ICRC kemudian berangkat menuju kota Bani Suhaila, sebelah timur Khan Yunis, untuk memulai pencarian jenazah. Tim Palang Merah dikawal oleh unsur Brigade Al-Qassam untuk memeriksa lokasi tersebut. Baik Palang Merah maupun Hamas belum merilis pernyataan resmi apapun mengenai rincian operasi pencarian ini. Militer Israel terus melakukan penyergapan dan penangkapan terhadap warga Palestina di tepi barat. Hal tersebut menunjukkan eskalasi kekerasan di tepi barat yang terus meningkat di tengah gencatan senjata. Tentara pendudukan Israel masih melakukan sejumlah penyergapan dan penangkapan terhadap warga Palestina di tepi barat. Kali ini IDF menyergap kota Kalkia tepi barat. Mereka menggerebek rumah-rumah warga sipil, bahkan sejumlah warga Palestina di tepi barat pun ditahan oleh militer Israel. Sebelumnya, tentara pendudukan Israel menahan setidaknya 50 warga Palestina pada Rabu dini hari, menyusul penyergapan yang dilakukan kamp pengungsian Al-Deiseh di Bethlehem tepi barat. IDF beserta para pemukim ilegal juga menahan sejumlah petani dari kota Karawat Bani Hasan bagian barat Salfit tepi barat. Tak hanya itu, sekelompok pemukim ilegal Israel membakar sebuah kendaraan saat serangan di desa Atara, utara Ramallah tepi barat. Pemirsa, dari alat perang menjadi tempat berlindung, sebuah tank milik IDF difungsikan menjadi tempat tinggal sementara bagi sebuah keluarga di Jabalia, Gaza Utara. Pemirsa, sebuah kendaraan lapis baja peninggalan militer Israel tampak berdiri di antara puing bangunan di utara Gaza. Kini wujudnya tak lagi menakutkan. Warga setempat memanfaatkannya sebagai tempat tinggal darurat. Dari alat perang mematikan menjadi simbol bertahan hidup, kendaraan perang ini mencerminkan kondisi warga Gaza yang berjuang untuk tetap hidup di tengah keterbatasan dan juga kehancuran pasca perang.
Ratusan pelayat di kota Silwat, sebelah timur Ramallah, tepi barat menggelar pemakaman untuk seorang remaja Palestina yang ditembak mati oleh pasukan militer Israel. Rekaman menunjukkan penduduk setempat berkumpul untuk memberikan salam perpisahan terakhir kepada jasad Yamin Samit Hamed, pemuda 15 tahun yang syahid ditembak Zionis. Warga kemudian meneriakan yel-yel mengutuk pembunuhan keji ini. Sebelumnya korban tewas, tentara pendudukan terus-menerus menyerbu kota Silwat dari seluruh pintu masuknya pada Kamis malam. Peluru tajam, gas air mata, dan granat digunakan tentara Israel untuk menyerbu kawasan Silwat. Aksi keji ini menyebabkan Yamin terluka dan dilarikan ke rumah sakit Palestina. Korban tewas setelah tentara Israel mencegah ambulans untuk membawanya ke rumah sakit. Gara-gara hotspot internet pemirsa yang dimatikan seorang pria di Siak, Riau nekat membunuh temannya sendiri. Namun sebelumnya pelaku mengizinkan korban berhubungan badan dengan istrinya. Pelaku dan korban kejar-kejaran di Tualang Siak pada dini hari. Korban akhirnya dibunuh pelaku. Sebelumnya pelaku mengizinkan korban berhubungan intim dengan istrinya. Namun pelaku marah setelah hotspot di rumah korban dimatikan. Terungkapnya korban dibunuh pelaku saat warga mencium bau menyengat dari pekarangan rumah. Gundukan Tanah Baru mengungkap keberadaan korban. Korban ditemukan telah membusuk, dibungkus terpal dan ditimbun tanah 1 meter. Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara dan identitas korban terungkap dari istri pelaku. Namun pelaku telah kabur ke Kota Pekanbaru. Pelaku diburu polisi dan ditembak kakinya karena melawan saat akan ditangkap. Pelaku dan korban merupakan teman dekat. Karena korban sangat hitung-hitungan masalah hotspot. Pertama, istrinya sudah dipersilahkan untuk disetubuhi atau diruda paksa oleh korban. Tersangka tidak ada hitung-hitungan. Dari saat itulah timbul pikiran tersangka untuk menghabisi atau membunuh daripada korban. Polisi mengamankan senjata tajam, cangkul, dan pakaian yang berlumuran darah, sementara tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara atau hukuman mati. Dari Kabupaten Siak, Riau, Eli Suwanto, iNews melaporkan. Seorang wanita tewas bersimbah darah dengan luka akibat senjata tajam. Korban diduga dibunuh seorang pria yang masih kerabatnya sendiri. Seorang wanita tergeletak di tepi jalan dengan kondisi bersimbah darah di kawasan wisata alam Bantimurung, Maros, Sulawesi Selatan. Korban diketahui bernama Husna, berusia 40 tahun yang merupakan staf kelurahan. Penemuan jasad korban sempat menggemparkan warga setempat. Usai olah TKP, jasad korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Palalawi. Polisi menemukan sejumlah luka akibat senjata tajam di sekujur tubuhnya. Polisi kemudian menangkap seorang pria berinisial R, 35 tahun yang masih kerabat korban. Sebelum tewas, diduga korban sempat terlibat perkelahian dengan pria itu. Keluarga, karena bapak korban ini kan meninggal juga istrinya, jadi menikah kembali. Jadi pelaku ini kemenakan dari istri kedua bapaknya. Apa sih pemicu dari peristiwa ini? Untuk sementara kami belum tahu pemicunya, ya. Karena yang kami tahu hubungan kekeluargaan. Hingga saat ini polisi masih menunggu kondisi pelaku membaik untuk pemeriksaan lebih lanjut. Polisi pun terus mengumpulkan bukti dan keterangan saksi guna mengungkap motif pembunuhan. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. 2 kerangka manusia ditemukan di dalam sebuah gedung yang terbakar saat insiden kerusuhan bulan Agustus lalu. Kedua kerangka kini dalam proses identifikasi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati.
Dua kerangka manusia ditemukan di sebuah gedung yang terbakar pada akhir bulan Agustus lalu di Jalan Kuitang Raya Senen, Jakarta Pusat. Kedua kerangka manusia ini ditemukan petugas teknis pada Kamis malam saat akan melakukan renovasi. Saat ditemukan, kondisi kedua kerangka telah hangus terbakar dan sulit dikenali. Usai dilakukan olah TKP, kedua kerangka manusia ini kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Selain melakukan penyelidikan, pihak kepolisian juga melakukan tes DNA kepada dua keluarga korban hilang. Langsung menuju TKP untuk TP-TKP, kemudian mengamankan jenazah dan mengirim ke Rumah Sakit Polri untuk diperiksa postmortem dan ambil sampel DNA. Pada Agustus lalu, gedung ini dibakar dan dijarah sejumlah orang saat aksi kerusuhan. Sejumlah orang dilaporkan hilang, diantaranya 2 orang atas nama Farhan Hamid dan Reno. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Polisi menangkap artis Onadio Leonardo bersama istri terkait kasus penyalahgunaan narkoba. Penceramah muda Habib Jafar yang juga sahabat Onat menyampaikan keprihatinan dan kekecewaannya. Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat menangkap artis Leonardo Arya atau yang kerap disapa Onadio Leonardo terkait kasus penyalahgunaan narkoba. Ona ditangkap di sebuah perumahan di kawasan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan bersama istrinya Baby Leonardo alias Baby Priscilia pada Rabu malam. Sementara 1 orang lain ditangkap di kawasan Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Polisi menyita barang bukti ganja dari penangkapan tersebut, sedangkan barang bukti ekstasi sudah habis digunakan. Hingga saat ini polisi masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap Onat dan 2 tersangka lainnya. Ekstasinya sudah habis karena diduga dipakai. Yang ditemukan hanya ada beberapa sisa ganja di dalam plastik. Ya, ini masih terus dikembangkan. Ini baru saja diamankan oleh rekan-rekan dari Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat. Menanggapi penangkapan Onat, penceramah muda Habib Hussein Jafar Al-Hadar atau akrab disapa Habib Jafar menyampaikan keprihatinan dan kekecewaannya. Melalui unggahannya di media sosial, Habib Jafar mendoakan agar Onat bisa terlepas dari narkoba. Pemirsa, ratusan rumah di 8 RT di Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan terendam banjir setinggi 1 meter. Banjir di lokasi ini disebabkan luapan air dari kali penghubung Pesanggerahan yang mengalami kenaikan debit air pasca hujan deras yang melanda Jakarta pada malam tadi. Kali penghubung ini ya? Banjir kembali dirasakan ratusan warga yang bermukim di kawasan Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan, Jumat malam. Banjir setinggi 1 meter merendam ratusan rumah warga akibat luapan air kali penghubung Pesanggerahan. Adanya penyempitan kali membuat debit air pada kali penghubung Pesanggerahan meluap. Untuk mengurangi air masuk ke dalam rumah, warga berinovasi dengan tanggul buatan. Namun, tingginya banjir membuat air tetap masuk ke rumah dan mengganggu aktivitas warga. Ini banjirnya bukan sebulan sekali, tapi seminggu 3 kali, bisa 4 kali. Setiap hujan sedikit aja pasti banjir. Saya pikir masalah kali ya. Kali yang di ujung sana itu mengecil. Jadi airnya, sebenarnya saya bukan yang nggak mau banjir, cuman ini banjirnya udah keseringan. Kali yang di perbatasan antara Jakarta Barat dengan Jakarta Selatan itu kayaknya mengecil, jadi air nggak lancar ke sana. Agar banjir tidak berulang, warga berharap pemerintah melakukan pelebaran dan pengerukan pada kali penghubung Pesanggerahan. Dari Jakarta, Rizky Palupi, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras yang melanda Jakarta Jumat sore menyebabkan banjir di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta.
Pemirsa, inilah kondisi di Jalan Panjang Kebonjeruk, Jakarta pada Jumat malam. Hujan deras yang mengguyur sejumlah kawasan di Jakarta sejak sore hari membuat wilayah ini tergenang banjir setinggi 30 cm. Sejumlah pengendara sepeda motor pun harus memutar balik atau menuntun motornya agar tidak mati mesin. Sementara banjir melanda permukiman warga di Jalan SD Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Jumat malam. Banjir setinggi 40 cm melanda permukiman warga di Jalan SD Cipulir, RT 3 RW 11, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Hujan deras yang melanda Jakarta pada Jumat sore membuat anak kali Pesanggerahan yang berada tak jauh dari permukiman warga meluap. Banjir membuat akses dan aktivitas warga terganggu. Sejumlah pengendara sepeda motor tak berani melintas. Menurut warga, kawasan ini memang langganan banjir, terlebih jika hujan deras turun cukup lama. Kalau misalnya hujannya sampai nggak berhenti itu bisa sepinggang ya kalau di sebelah sananya. Cuman kalau standar ya biasanya sepaha. Itu ukuran orang dewasa gitu ya, Mbak? Iya, sepaha orang dewasa ya. Ada 50 sampai 1 meter itu, Mbak? Pernah sih sampai segitu. Pernah sampai segitu. Ini tadi terjebak udah berapa lama? Pemirsa, petugas kepolisian mengevakuasi seorang wanita yang terluka saat banjir menerjang perumahan Pondok Kacang Prima, Tangerang Selatan, Banten. Korban pun langsung dilarikan ke klinik terdekat. Brimob Polda Metro Jaya mengevakuasi seorang wanita yang terluka akibat terkena pecahan kaca saat banjir merendam perumahan Pondok Kacang Prima, Tangerang Selatan, Banten. Usai dievakuasi, korban pun langsung dilarikan ke klinik terdekat. Meski perlahan mulai surut, namun banjir hingga setinggi 70 cm masih menggenangi area perumahan. Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tangerang Selatan mencatat sebanyak 18 rukun warga terdampak banjir di perumahan ini. Kakinya terkena beling dan masih pendarahan. Pas kami juga bawa tuh masih pendarahan kakinya, makanya segera dibawa ke klinik. Dan memang lewat di sini juga arusnya deras. Sementara itu, warga berharap kepada pemerintah untuk segera memperbaiki tanggul yang jebol agar rumahnya tidak terendam banjir. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Hujan lebat disertai angin melanda Tangerang dan menghebohkan warga. Hujan deras disertai angin kencang mulai turun Jumat sore sekitar pukul 16:45 waktu Indonesia Barat. Sementara hujan es batu turun 15 menit setelahnya. Warga yang berada di pusat perbelanjaan di Kelapa II, Kabupaten Tangerang dihebohkan dengan fenomena hujan es berukuran kelereng. Beberapa warga berusaha mengabadikan fenomena tak biasa ini. Meski hujan es tidak berlangsung lama, namun warga diimbau untuk berhati-hati dan berteduh agar hujan es tidak melukai kepala dan badan. Jadi kok es batunya juga lumayan berisik ya, karena timpang-timpang atap gitu. Dia lumayan berisik-berisik gitu, suara benda jatuh gitu. Tapi untungnya si es batunya juga nggak gede banget sih. Jadi masih kecil kayak apa ya, kayak lereng kecil gitu loh. Jadi enggak. Diri KTT APEC 2025, Presiden Prabowo Subianto disambut Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung. Di hadapan para pemimpin dunia, Prabowo berbicara mengenai penguatan kerjasama ekonomi di kawasan Asia Pasifik. 인도네시아 대통령님입니다. Presiden Prabowo Subianto menghadiri konferensi tingkat tinggi Asia Pacific Economic Cooperation 2025 di Gyeongju, Korea Selatan. Kehadiran Prabowo langsung disambut oleh Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung. Dalam forum ini, Presiden Prabowo dijadwalkan akan berbicara mengenai penguatan kerjasama ekonomi di kawasan. 지연되고 있긴 합니다만. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto disambut hangat dan meriah oleh diaspora Indonesia. Para diaspora Indonesia yang tinggal di Korea Selatan ini secara khusus datang ke hotel tempat Prabowo menginap.
Mereka mengaku senang bisa bertemu langsung dengan Presiden. Rangkaian KTT APEC digelar pada 30 Oktober hingga 1 November 2025. Untuk aku sih berharapnya Pak Prabowo bisa membawa Indonesia lagi untuk maju lagi ya. Semoga harapannya dengan 4 tahun lagi Pak Prabowo memimpin Indonesia ini bisa membuat masyarakat lebih sejahtera. Konferensi ini dihadiri para pemimpin ekonomi anggota APEC untuk membahas arah kebijakan strategis di kawasan Asia Pasifik. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Setelah menggelar rapat paripurna pemakzulan Bupati Pati Sudewo selama berjam-jam, akhirnya DPRD Pati memutuskan Bupati Pati Sadewo tidak dimakzulkan. Keputusan tersebut diambil setelah 6 fraksi di DPRD Pati menyatakan sikap untuk Bupati Sudewo memperbaiki kinerja memimpin Pati. Rapat paripurna terkait pemakzulan Bupati Sadewo akhirnya menemui babak akhir. Setelah kurang lebih menggelar rapat selama 4 jam, DPRD Pati menyatakan Bupati Sadewo tidak dimakzulkan. Bupati Sadewo juga diwajibkan memperbaiki kinerja ke depannya untuk Kabupaten Pati. Keputusan tersebut dinyatakan sah karena sebanyak 6 fraksi di DPRD Pati meminta Bupati memperbaiki kinerjanya, sedangkan 1 fraksi menginginkan Bupati Sadewo diberhentikan. Sebanyak 36 anggota DPRD tidak setuju jika Bupati diberhentikan, mengingat masih banyak tugas yang harus dilakukan, sedangkan 13 lainnya menginginkan pemakzulan itu terjadi. Keputusan DPRD yang disampaikan dalam rapat paripurna hak menyatakan pendapat adalah tidak ada berupa keputusan rekomendasi perbaikan kinerja Bupati Pati. Secara konstitusional dan peraturan perundang-undangan, keputusan yang diambil dalam rapat paripurna tersebut sah dan mutlak. Ketua DPRD Pati berharap kepada semua pihak bisa menerima apa yang menjadi keputusan saat rapat paripurna. Dari Pati, Jawa Tengah, Vindi Agil, iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Wali Kota Bandung Erwin membantah terjaring operasi tangkap tangan kejaksaan. Ia memenuhi panggilan kejaksaan sebagai saksi atas dugaan korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Wakil Wali Kota Bandung Erwin akhirnya angkat bicara menanggapi kabar yang menyebut dirinya terkena operasi tangkap tangan Kejaksaan Negeri Kota Bandung. Erwin memenuhi panggilan Kejari Kota Bandung dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk memberikan keterangan. Kehadirannya di kantor Kejaksaan bagian dari sikap kooperatif sebagai pejabat publik yang menghormati proses hukum. Itu kalau OTT hoax ya, nggak ada OTT, saya dipanggil sebagai saksi saja. Tidak ada OTT, yang kemarin yang memberitakan OTT saya tidak tahu dari mana itu mereka bisa memberitakan saya OTT. Ya, terus kan saya juga kaget juga ada berita OTT itu kan. Siapa aja? Saya sendiri. Penyalahgunaan kewenangan di Pemda Kota Bandung ya Pak? Ya, ada hal seperti itu, ada kewenangan, ada juga terkait tindak pidana korupsi ada. Sampai dengan saat ini yang bersangkutan masih berstatus sebagai saksi terkait dugaan tindak pidana korupsi, kegiatan, saya ulangi, dugaan tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan kewenangan pada pemerintahan daerah Kota Bandung tahun 2025. Masih sebagai saksi beliau. Erwin juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya atau terprovokasi isu dan informasi yang belum terverifikasi. Ia meminta publik menunggu hasil pemeriksaan resmi dari Kejaksaan Negeri Kota Bandung. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fingran, iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial, Wakil Bupati Pidijaya Aceh Hasan Basri memukul Kepala SPPG saat sidak ke dapur MBK. Setelah mendapat banyak kecaman, Hasan Basri langsung klarifikasi dan minta maaf atas tindakannya. Viral di media sosial, rekaman kamera pengawas saat Wakil Bupati Pidijaya Hasan Basri mendatangi dapur SPPG di Desa Sagu, Kecamatan Trienggadeng, Pidijaya Aceh.
Saat bicara dengan sejumlah relawan MBG, Hasan Basri tiba-tiba melayangkan bogem mentah ke arah Kepala SPPG Muhammad Reza. Aksi itu langsung dilerai oleh relawan yang ada di dekatnya. Insiden ini terjadi saat Wakil Bupati melakukan inspeksi mendadak, memeriksa pengolahan makanan bergizi gratis. Hasan Basri emosi karena nasi dalam kondisi dingin dan menuding tim SPPG tidak mengikuti petunjuk teknis. Setelah insiden ini viral, Hasan Basri langsung memberi klarifikasi dan minta maaf melalui unggahan di media sosial. Saya memohon maaf atas kesilapan dan keteledoran saya terhadap perlakuan saya tadi pagi kepada Ananda Reza menyangkut terjadi pemukulan di SPPG Kampung Sago, Kecamatan Tringadin. Dalam hal ini saya selaku pribadi memohon sangat untuk diperbanyak maaf kepada keluarga dan SPPG yang ada di Kecamatan Tringadin. Pasca kejadian, korban pemukulan dan relawan SPPG melaporkan kejadian pada Bupati Pidijaya. Dari Pidijaya Aceh, Jamal Pangwa, iNews melaporkan. Keinformasi selanjutnya, pemirsa, pembangunan lift kaca setinggi 200 meter di objek wisata Klungkung Beach, Nusa Penida diprotes warga. Lantaran pembangunan lift yang bekerja sama dengan investor China ini dinilai merusak keindahan pantai. Viral di media sosial, pembangunan lift kaca di tebing pantai Kelingking, Nusa Penida, Bali. Warga dan pengunjung merasa pembangunan lift ini mengganggu pemandangan. Pembangunan lift telah berlangsung sejak 2023 lalu. Lift ini memiliki tinggi 180 meter. Total biaya investasi pembangunan lift kaca ini berkisar 200 miliar rupiah. Bupati Klungkung pun beralasan pembangunan lift kaca sudah mengantongi izin dari pemerintah pusat. Tidak bisa melarang orang membangun ketika dia sudah mendapatkan izin dari pusat. Ya. Kan gitu, lagian itu kan wilayahnya pantai. Wilayah pantai itu kan bukan kewenangan daerah. Ya. Itu kewenangannya provinsi dan pusat. Senada dengan Bupati, pihak pembangunan lift kaca juga mengakui telah memperoleh izin resmi. Sosialisasi ke penduduk setempat pun telah dilakukan. Itu datanya ada di PUPR secara teknisnya dan dikeluarkan oleh Dinas Perizinan, dan kami membayar tidak ada sehelai rupiah pun yang kami kurangi. Itu berdasarkan SKRD. Jadi SKRD itu surat keputusan retribusi daerah. Jadi kalau nggak salah total kami bayar karena RAB-nya itu 60 miliar dengan per meter perseginya itu total 1 miliar 50 juta. Objek wisata Kelingking Beach menjadi primadona wisatawan ketika berkunjung ke Pulau Nusa Penida. Keindahan alamnya dan tebing yang mirip kepala T-Rex menjadi ciri khas Kelingking Beach. Selain dari atas tebing, tidak sedikit wisatawan yang rela menelusuri ratusan anak tangga yang ekstrim untuk turun menikmati indahnya pantai Kelingking dengan hamparan pasir putih. Dari Klungkung, Bali, Igede Juli Arsana, iNews melaporkan. Pemirsa, uji coba penembakan torpedo kapal selam otonomus digelar di Koarmada 2 Surabaya, Jawa Timur yang dihadiri langsung Menteri Pertahanan Syafri Samsudin. Kapal selam tanpa awak ini merupakan hasil karya anak bangsa yang diproduksi oleh PT PAL. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin melihat langsung uji tembak torpedo kapal selam tanpa awak otonomus di perairan dermaga Madura, Koarmada 2 Surabaya, Jawa Timur. Kapal selam tanpa awak ini merupakan inovasi strategis yang dikembangkan atas mandat Kementerian Pertahanan untuk menghadirkan sistem pertahanan tanpa awak dengan efek gempur tinggi. Menurut Syafri Samsudin, Indonesia menjadi negara keempat di dunia yang mampu memproduksi dan menggunakan kapal selam tanpa awak. Sudah bisa kita persiapkan dalam waktu tidak lama, maka di tahun 2026 insya Allah seluruh checkpoints dari wilayah nasional perairan kita itu akan kita isi dengan pengamanan kapal selam kita yang tanpa awak, yang tentunya punya manfaat efisiensi personel dan juga efisiensi material
dan juga efisiensi waktu. Keberhasilan uji tembak torpedo ini meyakinkan Kementerian Pertahanan untuk membeli 30 unit kapal selam tanpa awak dari PT PAL Indonesia. Alutsista karya anak bangsa ini akan melengkapi armada kapal selam berawak yang sudah dimiliki oleh TNI Angkatan Laut. Dari Surabaya, Jawa Timur, Ismalia, iNews melaporkan. Kementerian Pertahanan dan TNI melaksanakan renovasi Gereja Santo Yohanes Paulus II di Stasi Okpol, Papua Pegunungan. Renovasi itu memperluas kapasitas gereja dari 40 menjadi 200 jemaat untuk memberikan ruang ibadah yang lebih layak bagi masyarakat setempat. Kementerian Pertahanan dan TNI melaksanakan renovasi Gereja Santo Yohanes Paulus II di Stasi Okpol, Papua Pegunungan. Renovasi ini memperluas gereja dari yang sebelumnya berkapasitas 40 menjadi 200 jemaat. Renovasi ini untuk memberikan ruang ibadah yang lebih layak bagi masyarakat setempat. Bentuk dari Korps Sasongada hadir di Papua Pegunungan ini bukan hanya menjaga kedaulatan, bukan hanya menjaga keamanan masyarakat, tetapi kenyamanan masyarakat itu sendiri. Nah, salah satu upayanya melalui rehab gereja atau renovasi gereja ini yang dikerjakan oleh Satgas Balmin, Konsipur, dan dibantu oleh Satgas Ter dan Satgas Cimut 751. Masyarakat setempat mengapresiasi perbaikan gereja yang sangat membantu umat Katolik untuk beribadah. Kami sangat apresiasi kepada Bapak dari TNI yang pada kesempatan ini kita dapat berkat Tuhan yang melalui Bapak tentara kita dapat rehab total gedung gereja kami. Ini sangat luar biasa. Kegiatan ini mencerminkan komitmen Kemhan dan TNI dalam memperkuat ketahanan sosial dan spiritual masyarakat di wilayah perbatasan. Melalui semangat gotong royong, pertahanan diwujudkan tidak hanya melalui kekuatan militer, tetapi juga lewat harmoni, toleransi, dan kebersamaan. Dari distrik Okpol, Papua Pegunungan, Muharlin, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah pameran waralaba berskala internasional digelar di ASBSD Kabupaten Tangerang, Banten. Acara tersebut didukung pemerintah agar meningkatkan kinerja pengusaha kecil. Menteri UMKM Republik Indonesia Maman Abdurrahman resmi membuka kegiatan Indonesia Franchise Week 2025, pameran berskala internasional yang diselenggarakan oleh Asosiasi Franchise Indonesia bersama Neo Expo Promosindo dan digelar pada 30 Oktober hingga 2 November 2025. IFA tahun ini dimeriahkan dengan banyak pelaku usaha internasional seperti Korea, Malaysia, Taiwan, Filipina, Thailand, Meksiko hingga Prancis. Menteri UMKM mengatakan pemerintah harus memberikan dukungan terhadap kegiatan ini karena banyak pelaku usaha kecil membutuhkan dukungan dalam meningkatkan segmentasi pasar. Karena dengan pola sistem kemitraan franchise atau waralaba ini banyak juga memberikan kesempatan nih buat usaha-usaha mikro, usaha-usaha kecil yang memang secara fundamental usahanya maupun produknya sudah bagus. Nah, cuman mau kita dorong nih, kita naik ke atas supaya dia bisa tumbuh kembang. Diharapkan IFA 2025 mampu menghadirkan pelaku yang bisa bekerja sama dalam menjalin relasi bisnis yang saling menguntungkan. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, selain akademik, prestasi non-akademik juga bermanfaat bagi siswa untuk menuju ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Sejumlah perlombaan antar siswa pun digelar sebagai wadah penyaluran bakat dan juga minat. Dalam rangka menyalurkan dan mengembangkan minat, bakat, dan kreativitas di bidang seni, olahraga, dan agama, Altref 2025 kembali digelar dengan mengusung tema Sweetopia. Kegiatan ini diikuti oleh lebih dari 500 lebih pelajar dari 100 sekolah di Jabodetabek. Para peserta mengikuti sejumlah perlombaan mulai olahraga, seni, hingga agama. Perlombaan ini merupakan ajang yang rutin digelar setiap tahun untuk menjadi wadah kreativitas, minat, dan bakat peserta didik di tingkat SD atau MI hingga SMP atau MTS, sehingga mereka dapat menemukan bakat dan minat serta kreativitas yang dapat menjadi modal di jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Altref ini tujuannya untuk menyatukan peserta didik gitu yang ada di Jabodetabek
agar bisa bersilaturahim dalam setiap kegiatan non-akademik. Misalkan di bidang olahraga, seni, kemudian olahraga dan sebagainya. Gitu. Di sini tuh buat Sweetopia ini kita menceritakan sebuah siswa di MTs Mangunan tuh kesusahan untuk mencari skill bakat dia tuh di mana aja. Jadi dia lebih ke non-akademik. Kegiatan ini pun mendapatkan sambutan positif dari orang tua peserta didik. Melalui ajang ini, para siswa dapat bersilaturahmi dengan siswa dari sekolah lain serta bisa merasakan kegiatan non-akademik. Dari Tangerang Selatan, Banten, Steven Patinama, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, HN Magazine kembali menghadirkan pengalaman eksklusif bagi komunitas sosialita dan juga pecinta gaya hidup premium melalui acara Lux Trip Fashion Play Bandung di Kota Bandung, Jawa Barat. Acara tersebut menjadi sarana pertemuan antara kehangatan persahabatan dan memadukan kemewahan. Kegiatan sehari penuh komunitas high-end yang diikuti 8 sosok inspiratif ini memadukan kemewahan, kehangatan, dan persahabatan. Mereka melakukan rangkaian acara yang penuh kebersamaan dan pengalaman, dimulai dengan perjalanan menggunakan private luxury, merangkai bunga, hingga sesi photoshoot. Keseruan terjadi saat sesi merangkai bunga. Para sosialita ini dengan tekun merangkai satu persatu bunga yang sudah disiapkan penyelenggara. Kemudian, sorotan utama perjalanan ini adalah fashion photoshoot experience, di mana mereka tampil menawan dalam balutan koleksi dari desainer Indonesia ternama dengan latar kemegahan pelataran Bandung. Jadi HN kolaborasi dengan Etiquette White untuk menciptakan baju-baju yang benar-benar glamour yang bisa dipakai untuk photoshoot. Mereka tuh udah terbiasa untuk photoshoot, jadi mereka tuh benar-benar I think half models gitu, inside their body, their soul gitu. Jadi aku rasa gak pernah terlalu sulit untuk ngarahin gaya ibu ini. Dan tentunya ini merupakan satu kebahagiaan ya, satu pengalaman yang buat saya sangat menyenangkan dan tentunya sangat menyehatkan secara pikiran, secara batin tentunya. Jadi menurut saya ini satu kegiatan yang sangat positif, di mana kita menyeimbangkan kehidupan yang penuh dengan kesibukan, tapi hari ini kita melakukan satu kegiatan yang sangat menenangkan. Acara Lux Trip Fashionably Bandung menjadi sebuah pengalaman yang bukan hanya sekedar perjalanan, tetapi juga perayaan gaya, persahabatan, dan inspirasi. Sebenarnya tujuan utamanya itu karena memang HN itu kan strongnya di community. Jadi kita mau membentuk, kita mau merasakan lebih dekat dengan community. Terus kita juga pengen sesama komunitas ini mereka saling kenal. Setelah itu mereka bisa bisnis bareng atau mungkin bisa collab di event yang lainnya. Dengan kegiatan tahunan ini, HN berkomitmen untuk selalu menjadi platform yang menghubungkan para tokoh inspiratif dalam suasana eksklusif dan penuh makna. Dari Bandung, Jawa Barat, Yanuar Candika, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Pembantaian warga sipil di Sudan terus bertambah mencapai lebih dari 2.000 orang. Sementara itu lebih dari 390.000 warga terpaksa mengungsi. Otoritas pemerintahan Sudan konfirmasi jumlah pembantaian warga sipil di Darfur Utara, Al-Fasir, Sudan yang meninggal sebanyak 2.227 orang. Kota ini diambil alih oleh kelompok pemberontak Pasukan Dukungan Cepat atau RSF pada 26 Oktober lalu. Sementara itu lebih dari 390.000 warga terpaksa mengungsi. فاشر من الحروب لكن ما قدرنا فرضت علينا فما علينا ما طبعا عندنا طريقه الا ندافع فمن هنا بنناشد كل اهل دارفور ويتوا ناس الكرم وناس الجود وناس الفزعه فنحن من هنا بنقول لكم الفاشر ثم الفاشر ثم الفاشر لازم نعود اهلنا في الفاشر ونقف مع اهلنا في الفاشر ونرجع اهل الفاشر عشان الفاشر ترجع لسيرتها. Al-Fasir adalah benteng terakhir tentara Sudan di wilayah Darfur. Perang saudara di Sudan sudah memasuki tahun ketiga. Konflik ini setidaknya sudah menewaskan puluhan ribu orang dan menyebabkan jutaan orang mengungsi dan mendorong sebagian wilayah di Sudan di ambang kelaparan. Perang ini pun sudah berulang kali diserukan untuk gencatan senjata oleh PBB dan para mediator regional. Ratusan aktivis pro-Palestina berunjuk rasa di Downing Street, London pada hari Kamis untuk mengecam serangan udara baru Israel di Gaza. Mereka mengecam serangan yang dilakukan di tengah gencatan senjata.
Ratusan pengunjuk rasa berkumpul dengan membawa bendera dan spanduk Palestina mendengarkan pidato sejumlah aktivis. Mereka juga terlihat berusaha memblokade lalu lintas yang mendorong polisi untuk turun tangan. Masa aksi mengecam serangan terbaru Israel terhadap Gaza yang dilakukan di tengah gencatan senjata. Sebagian juga mengecam Perdana Menteri Inggris Keir Starmer dan menyebut gencatan senjata itu hanya jeda bagi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan sekelompok orang gilanya. Aksi ini dilakukan usai Israel melancarkan serangan baru ke Gaza setelah menuduh Hamas melanggar gencatan senjata yang berlaku awal bulan ini. ...104 orang tewas dan lebih dari 250 orang terluka akibat serangan hari Selasa di Gaza. Pemirsa, Menteri Fasis Israel Itamar Ben-Gvir mengunggah video di akun X miliknya yang memperlihatkan dirinya bersama tahanan Palestina yang teraniaya. Menteri Israel ekstremis Ben-Gvir dikenal karena kerap mengolok-olok tahanan Palestina yang tengah disiksa petugas Zionis. Bahkan ia kerap menyeru untuk membunuh dan juga menyiksa tahanan Palestina. Ben-Gvir kerap menghasut publik untuk melanjutkan kebijakan genosida di Gaza. Aksi ini sontak mendapat kecaman luas dari warganet di seluruh dunia. Rumah sakit medis Nasser di Gaza menerima batch ke-8 jenazah warga Palestina yang dilepaskan Israel melalui palang merah, sehingga jumlah total menjadi 225 jenazah. Tim medis membawa 30 jenazah warga Gaza dari pihak Zionis melalui Komite Palang Merah Internasional. Sebagai imbalnya, Hamas telah menyerahkan 20 sandera hidup dan 18 jasad dari total 28 jasad sandera Israel. Israel dan Hamas diketahui menandatangani perjanjian damai pada 10 Oktober lalu. Pada 13 Oktober, pemimpin Amerika Serikat, Mesir, Turki, dan Qatar menandatangani perjanjian tambahan yang bertujuan untuk mengakhiri perang Israel-Hamas. Pemirsa, perwakilan Komite Palang Merah Internasional ICRC menerima peta lokasi jenazah sandera warga Israel di Khan Yunis. Seorang perwakilan ICRC bertemu dengan seorang pejuang Brigade Al-Qassam yang menjelaskan lokasi di mana sandera warga Israel terkubur. Kendaraan-kendaraan di ICRC kemudian berangkat menuju kota Bani Suhaila, sebelah timur Khan Yunis, untuk memulai pencarian jenazah. Tim Palang Merah dikawal oleh unsur Brigade Al-Qassam untuk memeriksa lokasi tersebut. Baik Palang Merah maupun Hamas belum merilis pernyataan resmi apapun mengenai rincian operasi pencarian ini. Militer Israel terus melakukan penyergapan dan penangkapan terhadap warga Palestina di tepi barat. Hal tersebut menunjukkan eskalasi kekerasan di tepi barat yang terus meningkat di tengah gencatan senjata. Tentara pendudukan Israel masih melakukan sejumlah penyergapan dan penangkapan terhadap warga Palestina di tepi barat. Kali ini IDF menyergap kota Kalkia tepi barat. Mereka menggerebek rumah-rumah warga sipil, bahkan sejumlah warga Palestina di tepi barat pun ditahan oleh militer Israel.
Sebelumnya, tentara pendudukan Israel menahan setidaknya 50 warga Palestina pada Rabu dini hari, menyusul penyergapan yang dilakukan kamp pengungsian Al-Deiseh di Bethlehem, tepi barat. IDF beserta para pemukim ilegal juga menahan sejumlah petani dari kota Karawat Bani Hasan bagian barat Salfit, tepi barat. Tak hanya itu, sekelompok pemukim ilegal Israel membakar sebuah kendaraan saat serangan di desa Atara, utara Ramallah, tepi barat. Pemirsa, dari alat perang menjadi tempat berlindung, sebuah tank milik IDF difungsikan menjadi tempat tinggal sementara bagi sebuah keluarga di Jabalia, Gaza Utara. Pemirsa, sebuah kendaraan lapis baja peninggalan militer Israel tampak berdiri di antara puing bangunan di utara Gaza. Kini wujudnya tak lagi menakutkan. Warga setempat memanfaatkannya sebagai tempat tinggal darurat. Dari alat perang mematikan menjadi simbol bertahan hidup, kendaraan perang ini mencerminkan kondisi warga Gaza yang berjuang untuk tetap hidup di tengah keterbatasan dan juga kehancuran pasca perang. Ratusan pelayat di kota Silwat, sebelah timur Ramallah, tepi barat menggelar pemakaman untuk seorang remaja Palestina yang ditembak mati oleh pasukan militer Israel. Rekaman menunjukkan penduduk setempat berkumpul untuk memberikan salam perpisahan terakhir kepada jasad Yamin Samit Hamed, pemuda 15 tahun yang syahid ditembak Zionis. Warga kemudian meneriakan yel-yel mengutuk pembunuhan keji ini. Sebelumnya korban tewas, tentara pendudukan terus-menerus menyerbu kota Silwat dari seluruh pintu masuknya pada Kamis malam. Peluru tajam, gas air mata, dan granat digunakan tentara Israel untuk menyerbu kawasan Silwat. Aksi keji ini menyebabkan Yamin terluka dan dilarikan ke rumah sakit Palestina. Korban tewas setelah tentara Israel mencegah ambulans untuk membawanya ke rumah sakit. Pemirsa, sejumlah warga di Surabaya, Jawa Timur terus berdatangan ke posko pengaduan di SPBU mengeluhkan kendaraan yang mengalami gangguan diduga usai mengisi BBM jenis Pertalite. Sementara Pertamina pastikan tidak ada kandungan air di Pertalite di SPBU Surabaya. Sejumlah warga Surabaya mendatangi posko pengaduan di SPBU Kebonsari, Surabaya. Mereka mengeluhkan sepeda motornya yang mengalami gangguan diduga usai mengisi BBM jenis Pertalite. Warga datang dengan membawa sepeda motor serta bahan bakar Pertalite yang telah dibeli. Mereka juga membawa nota perbaikan motor di bengkel dengan harapan mendapatkan ganti rugi. Warga mengaku motor mereka mengalami gangguan mesin usai mengisi bahan bakar Pertalite. Itu berbed itu sepeda ya, motor itu sampai dikirain apa tuh, sampai saya itu habis 515.000. Habis itu udah biasa lagi, saya ngisi bensin lagi, ngisi bensin suami saya yang ngisi ya. Lah kok berbed lagi, anak saya bilang main ini harus dibawa ke. Sementara itu, Pertamina Patra Niaga memastikan tidak ditemukan kandungan air di bahan bakar Pertalite di sejumlah SPBU di Surabaya. Maaf ya kepada masyarakat atau khususnya di Kota Surabaya karena tidak nyamannya bagi pengguna Pertalite. Kita pada hari ini kita saksikan bersama, tadi kita barusan sama-sama mengecek ya Bapak Ibu semua bahwa tidak ada kandungan air ya daripada pengujian air tadi baik di tangki timbun SPBU. Pertamina Patra Niaga membuka posko di 4 SPBU di Surabaya, yakni SPBU Kebonsari, SPBU Kayon, SPBU Wonorejo, serta SPBU di Jalan Arif Rahman Hakim. Warga yang kendaraannya memiliki keluhan bisa melapor dengan membawa bukti pembelian Pertalite, fotokopi KTP, serta nota perbaikan di bengkel. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan.
Sebelumnya menyusul banyaknya laporan dari pengemudi ojol yang mogok dan alami gangguan mesin setelah isi BBM jenis Pertalite, Wakil Wali Kota Surabaya sidak ke sebuah SPBU. Dalam sidak, Armuji sempat tunjukkan botol berisi 2 zat berbeda. Makanya ini saya masukkan ke laporan ke Pertamina untuk keluarnya ini. Terus laporan, requestnya please nontek duit, diganti apa enggak Pertamina nih? Saya sampaikan ke Pertamina. Loh, ya apa ini? Memang karena ketentuannya prosesnya begitu Pak, kita data, kita sampaikan ke Pertamina. Terus, ya. Dalam sidak yang dilakukan di sebuah SPBU di Jalan Raja Wali, Surabaya, Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, menunjukkan sebuah botol yang berisi Pertalite. Sidak dilakukan setelah banyak laporan motor pengemudi ojol yang mogok setelah pengisian BBM Pertalite. Di dalam botol tersebut terlihat 2 zat cair terpisah dengan warna berbeda, yaitu warna hijau yang merupakan Pertalite dan cairan bening yang tidak diketahui. Gas lu, etanol lah, apa ini? Ini coklat ini botol. Lah ya Pak. Menanggapi hal ini, tim Pertamina Patraniaga Jatim Balinus turun langsung ke lokasi untuk melakukan pengecekan tandon BBM Pertalite di SPBU Raja Wali. Hasilnya, tidak ditemukan adanya air dalam tangki di SPBU Raja Wali. Pertamina memastikan BBM di SPBU ini aman digunakan oleh masyarakat. Setelah kita lihat tadi sama-sama bahwa setelah diterapkan pasta air pada saat sebelum dicelupkan dan setelah diangkat tidak ada perubahan warna. Nah, perubahan warna ini menentukan adanya kandungan air dalam produk BBM. Sebelumnya, seorang pengendara mendatangi Wakil Wali Kota Surabaya Armuji saat sidak ke SPBU. Dalam rekaman CCTV terlihat pengendara tersebut menyerahkan botol yang berisi cairan ke Armuji. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafi'i, iNews melaporkan.